Kemarin saya ketemu seorang yang punya hobi seperti saya, yaitu memelihara ikan. Ya, memelihara ikan. Dia pelihara ikan apa itu yang kita pelihara di akuarium itu yang diskus ya, ikan diskus. Itu begitu bagusnya dia memelihara sampai gara-gara melihara ikan itu aja bisa beli 2 apartemen katanya. Saking profesionalnya. Jadi ini dia memang profesional. Tapi sekarang dia sudah nggak berbisnis ikan lagi. Nah, yang menarik adalah pelajaran begini. Pelajaran begini. Dia ngasih tebakan sama saya. Romo, kalau kita melihara ikan, itu kita melihara ikannya atau memelihara airnya. Oh, ini sesuatu yang baru nih buat saya. Kalau kita pelihara ikan, kita itu memelihara ikan atau memelihara air. Dan saya sampai pada titik kesadaran bahwa sebetulnya yang saya lakukan di sini itu bukan pertama-tama memelihara ikannya, tapi memelihara airnya. Supaya airnya tetap kondusif, tetap cocok, tetap nyaman buat si ikan supaya hidup. Kalau airnya itu sudah kebanyakan amoniak, ya kotoran ikan itu kan bikin amoniak, itu kan lalu otomatis ikannya bisa mabok dan lalu mati. Kalau kita sembarang ganti air, misalnya air dari tanah langsung kita masukkan ke dalam akuarium, itu juga nggak bagus karena air itu harus diendapkan dulu sebetulnya. Ya, tidak langsung dari tanah kita masukkan ke akuarium. Jadi kesimpulan pembicaraan kemarin itu adalah kalau kita melihara ikan, itu intinya sebenarnya kita memelihara air, memelihara tempat di mana ikan itu hidup, bukan fokus ke ikannya. Lalu saya berpikir tentang hidup kita. Kalau Anda ya hidup bersama, ya, sebetulnya yang pertama-tama dipelihara apakah tiap pribadi itu ya fokusnya, atau kita bisa juga berpikir dengan cara lain. Kalau kita ingin bahagia, mari kita pelihara hidup bersamanya. Ya. Kita pelihara air, kita pelihara suasana hidup kita. Ketika kita hidup saling mencintai satu dengan yang lain, ya, otomatis itu membuat aku sehat. Ketika aku sehat, ketika aku hidup di tengah komunitas yang saling mengasihi, ya, maka panggilanku juga akan lebih sehat. Ketimbang aku hidup dalam komunitas yang satu sama lain itu individualistis, cuma fokus pada aku, yang penting aku IP-nya 4, yang penting aku bisa ini, yang penting aku tampil begini. Ketika kita fokus pada sesuatu yang individualistis, dengan sendirinya air kehidupan kita itu tidak nyaman. Tetapi kalau kita membangun air bersama yang sungguh-sungguh membahagiakan, maka lalu dengan sendirinya aku pun sehat. Demikian juga pertumbuhan anak dalam keluarga menurut saya. Kalau di-maintain cinta kasih dalam keluarga itu cukup kuat, ya suasana cinta dalam keluarga itu hangat, otomatis anak itu akan tumbuh dalam suasana yang penuh cinta dan dia akan punya kepribadian yang sehat, yang baik. Saya ingat dulu adik saya itu menitipkan anaknya pada ibu saya. Jadi diasuh oleh oma, diasuh oleh mbahnya. Adik saya sama suaminya ke Jepang, cari duit kerja. Anak itu setiap kali saya pulang ke Tangerang kok kayak rewel gitu. Rewel, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngumpet, gak mau ngomong, nangis dan sebagainya. Saya mulai berpikir ini kayaknya anak defisit cinta kasih, rindu sama papa mamanya. Maka lalu saya telepon adik saya, Ri, ini Karina mau jadi anak Kota Bumi Pasar Kemis Tangerang atau mau jadi anak di Tokyo sana di Jepang. Wah. Ya nanti mau bawa ke Jepang, gak usah nanti, sekarang bawa, saya bilang gitu. Secepat-cepatnya dibawa supaya kumpul bersama papa mamanya. Ini anak kangen sama lu, saya bilang gitu. Cepet dibawa, yaudah ntar gua atur. Akhirnya sekarang sudah dibawa ke Jepang bertahun-tahun, saking betahnya lupa bahasa Indonesia dia. Kalau ngomong sama saya, ngomong sama mbahnya udah au bingung gitu.
walaupun lidahnya masih nyari pecel lele ya. Tetapi ngomong bahasa Indonesianya sudah nggak biasa lagi, sukanya ngomong bahasa Jepang, udah bertahun-tahun di sana. Tapi sekarang menikmati suasana yang dimana dia mengalami cinta kasih itu sama lah. Frater, Romo, suster, Anda yang menikah, anak, suami, istri, yang harus di-maintain adalah suasana cinta kasih dalam kehidupan Anda. Karir Anda, kesuksesan Anda, terkenalnya kita ya secara pribadi, itu belum tentu bikin kebahagiaan kita. Titik tertentu kita akan resah karena apa? Air kehidupan kita, yaitu cinta kasihnya ini nih, dalam kehidupan bersama, tidak tercipta dengan baik. Maka mudah-mudahan itu yang bisa kita bangun bersama, sehingga dengan sendirinya kita juga akan tumbuh dengan sehat dan hidup dengan bahagia.